Gak lama itu suara hilang, aku denger kayak ada orang lagi naik tangga. Halo semuanya, jadi aku Shantika Zahra. Aku ingin menceritakan pengalaman pribadi horor aku yang terjadi di rumah tante aku. Aku ceritanya lagi nginep nih di rumah tante aku kan. Terus aku nginep di lantai 2. Lantai 2 itu ada 2 kamar. Yang satu itu kamar depan, yang satu lagi kamar buat gudang gitu ya. Sama ada 1 kamar mandi. Ya udah, tidurlah aku di kamar utamanya. Aku itu tidur jam 1 malam. Jam 4 aku bangun karena aku dibangunin sama tante aku untuk sholat subuh. Terus juga tante aku bilang, katanya tante aku pengen pergi ke masjid sama om aku. By the way, di rumah ini tuh cuma ada aku, tante aku sama om aku doang ya. Jadi nggak ada siapa-siapa lagi selain kita bertiga. Dan emang biasanya sih aku sering banget nginep di rumah tante aku ini. Udah sekitar 3 tahun yang lalu lah, aku udah lama banget gak nginep. Tapi biasanya aku nginep itu gak sendirian. Baru kali ini aku nginep sendirian dan tidur sendirian di kamar atas. Sejauh ini sih aku masih fine-fine aja ya, masih ngerasa gak ada apa-apa gitu loh. Karena emang aku gak pernah ngerasain hal-hal aneh pas nginep di rumah tante aku. Ya udah, tante aku bilang kan, "Dek, tante pergi dulu ya sama om." Terus dengan posisi ngantuknya itu, aku bilang, "Iya Tan, hati-hati ya." Padahal di situ tuh aku nggak mikirin sama sekali mau di rumah sama siapa gitu, bodo amat kan, namanya orang ngantuk ya. Mau ada badai sekalipun juga namanya ngantuk, pasti kan bawaannya pengen plak terus kan. Nah emang di situ tuh niatnya aku pengen bangun ngambil wudhu ke kamar mandi, cuman mata aku tuh susah banget buat dimelekin. Jadi tuh posisinya tuh aku duduk, ya udah duduk tapi nggak bisa berdiri gitu loh, susah banget gitu mau berdiri saking ngantuknya. Nah ya udah, pada saat aku lagi ngantuk-ngantuknya, plek lah aku. Akhirnya aku tidur lagi kan. Berapa menit kemudian aku kebangun tuh gara-gara aku denger suara. Suaranya tuh gede banget, kayak orang lagi ngetok apa ya, ngetok palu gitu, kenceng banget. Ya udah, di situ aku melek. Terus aku tegesin dulu, ini suara apaan ya? Ya udah, pas dari situ aku melek, aku merem lagi kan karena saking ngantuknya. Pas aku merem, itu suara makin kenceng. Nah pada saat itu ya udah, aku langsung buru-buru duduk karena emang suaranya ngeganggu banget orang tidur kan. Aku mikir dong, ini kayaknya bukan dari tetangga sebelah deh. Nah pada saat itu emang posisinya aku kan pengen ngambil air wudhu, pengen sholat subuh. Cuman aku masih belum berani buat keluar pintu kamar karena posisinya masih gelap. Dan rumah tante aku itu di depan kamar itu tuh ada kayak pintu kaca yang menghadap ke kamar kita. Terus ya udah, kalau misalkan belum terang semuanya gelap karena lampu kamar belakang itu dimatiin. Karena aku masih belum berani ngambil air wudhu ke kamar mandi, masih gelap. Ya udah, akhirnya aku nunggu sampai ada matahari nongol sedikit. Tante aku ini orangnya tuh tipikal yang semua rumah tuh gelap. Jadi pas aku duduk, aku tegesin, aku udah melek nih, aku udah siap mau ngambil air wudhu. Itu suara hilang. Tapi aku masih belum berani keluar karena aku ngeliat di jendela kamar aku, itu masih gelap banget, belum ada matahari satupun. Jadi akhirnya aku teleponin tante aku, akhirnya nggak diangkat-angkat juga sama tante aku. Aku teleponin itu lebih dari 5 kali, nggak diangkat-angkat juga. Terus aku main handphone, pokoknya aku mengalihkan suasana lah biar nggak serem gitu kan. Aku masih berani aja gitu loh, masih positive thinking aja lah gitu kan. Tapi pas saat yang kejadian 2 kali ini sih aku masih agak-agak mikir ya, masa iya sih orang kok ngetok-ngetoknya bernada. Pas aku lagi main handphone, aku dengar kayak ada suara orang lagi naik tangga ya kan. Naik tangga tuh, terus lewat depan pintu kamar aku. Itu arahnya kayak mau ke kamar mandi gitu kan. Terus ya udah, aku langsung buru-buru tegesin, aku matiin handphone aku. Aku dengerin nih suaranya, di mana nih gitu kan. Nanti aku bakal ngasih lihat video letak-letaknya ke kalian semua. Terus ya udah, pas dia lewat depan kamar aku juga dengar suara orang kayak lagi nyalain matiin stop kontak. Itu jelas banget, Nah aku pikir
pikir itu tante aku udah pulang. Ya udah, aku teriak dong, Tan, aku manggil tante aku. Tapi ternyata nggak ada yang nyaut. Ya udah, pas aku dengar suara-suara kayak gitu, aku masih berusaha untuk tenang karena kalau aku panik takutnya nanti malah buyar semua kan pikiran aku. Aku coba biasa-biasa aja, ya udahlah, maksudnya mengalihkan suasana lagi dengan cara main HP gitu-gitu kan. Ya udah, aku main HP, aku nonton YouTube segala macem sampai matahari itu nongol sedikit. Aku ngumpulin keberanian aku, akhirnya aku keluar dari kamar itu. Dan pada saat aku keluar, emang bener ternyata masih gelap, lampu kamar-kamar tuh belum pada nyala, masih mati semua kan. Aku turun tangga sambil lari, terus di bawah pun itu posisinya tuh lampu mati semua. Karena tante aku tuh emang kalau udah subuh, lampu-lampu tuh semuanya dimatiin. Lampu kamar, lampu ruang tamu, semuanya dimatiin. Yaudah, pada akhirnya aku keluar jalanan tuh. Untungnya pintu pagar sama pintu rumah nggak dikunci kan. Akhirnya aku keluar. Dan di situ ada pos, aku duduk di pos sambil ditemenin kucing-kucing. Terus aku nunggu tante aku pulang, baru aku berani masuk ke dalam rumah itu. Ya udah, tante aku pulang kan. Tante aku nanya, Dek, kamu ngapain di jalanan? Terus aku bilang dong, nggak apa-apa Tan, lagi nyari udara aja gitu kan. Terus aku langsung buru-buru sholat. Abis sholat aku sarapan bareng. Ya udah, dari situ aku cerita tuh kejadian ini ke tante aku. Nah, pas aku ceritain semua kejadian yang aku alami, tante aku bilang gini, kata tante aku, tetangga sebelah pun itu juga dengar suara ketok-ketok setiap jam 1 malam. Dan ini kejadiannya sebelum aku nginep di rumah tante aku ya. Jadi pembantu itu tuh ngira tante aku yang ngetok-ngetok setiap jam 1 malam. Tante aku tuh gak dengar suara itu. Tante aku kan tidurnya di kamar bawah kan. Dan itu tuh suaranya dari atas, dari kamar atas. Oh iya, pokoknya dari sini aku udah tahu nih, berarti bukan suara orang lagi ngetok-ngetok masang paku ya. Ya udah, pas aku dengar ceritanya kayak gitu ya aku nggak berani lagi tidur di sana. Aku nggak berani lagi tidur di kamar atas. Akhirnya besoknya aku tidur sama tante aku di kamar bawah. Terus ya udah, mungkin itu pengen bangunin aku sholat subuh atau gimana. Oke guys, makasih ya yang udah dengerin cerita aku. Aku cuma pengen sharing-sharing aja ke kalian semua. Kalau misalkan kalian suka, kalian boleh langsung like and subscribe channel aku biar aku semangat ngepost video-video baru. Oke, see you guys. Terima kasih.